RI 36, mobil yang ditumpangi oleh Raffi Ahmad, ini menjadi polemik berkepanjangan. Tidak hanya itu, saat Raffi membuat konten dengan Andre Taulany, tertangkap layar juga dikawal dengan patwal dan membuat netizen pun menyinyiri suami dari Nagita Slavina ini. Apa sebenarnya yang terjadi? Betulkah Raffi yang saat ini didabuk menjadi utusan khusus presiden itu memang sudah keterlaluan? Bahkan ada yang mengatakan Raffi ini sudah saatnya digusmiftahkan. Yuk kita akan lihat menggunakan kartu-kartu saya. Presiden, ini terkait Raffi sebagai utusan khusus presiden bidang pembinaan generasi muda dan pekerja seni. Sempat viral beberapa waktu lalu, cuman bukan Raffinya, tetapi patwalnya yang viral menunjuk salah satu taksi eksekutif yang sedang berada di jalan raya. Alphard juga ya? Iya, taksi eksekutif berada di jalan raya yang terlihat pada rekaman tersebut seolah menghalangi atau memperlambat jalan mobil dinas milik Raffi Ahmad. Nah, banyak netizen menanyakan kenapa harus seburu-buru itu hingga patwalnya ini bertindak seperti itu, pertanyaan paling awalnya. Oke. Artinya yang salah bukan Raffi tapi patwalnya kan, sebagai person, sebagai orang. Karena kembali di sini, saya pernah menggunakan jasa yang serupa. Dan memang hal seperti itu dibolehkan. Dan iya, waktu melakukan itu pun meminta untuk minggir. Dan saya yang di belakang ini, saya 4 kali ya pernah menyewa hal yang serupa itu. Mereka minta minggirnya dengan sopan. Jadi kalau saya kira ini personnya aja yang jadi patwalnya ini yang memang ya mungkin di hari itu suasana hatinya mungkin tidak baik dan sebagainya. Kebetulan juga tertangkap layar netizen yang entah itu siapa gitu. Nah terus menjadi polemik yang kalau menurut saya seharusnya ini disudahi dan nggak usah diperpanjang. Bukan karena saya kenal baik sama Raffi atau sesama artis, tidak. Tapi ya sudah, poinnya apa, kita harus sampaikan. Mungkin perlu dibuat sebuah pengawasan tentang hal tersebut. Dan ya udah, kalau terjadi kejadian lagi, diberikan sanksi. Oke. Banyak juga netizen ini berkomentar bahwasanya memang sepenting apa jabatan dari utusan khusus yang dimiliki Raffi Ahmad hingga bisa maksudnya nyuruh orang buru-buru di jalan. Kenapa sih seburu-buru itu? Kenapa bisa sampai segalak itu juga patwalnya? Oke, tapi saat sebelum saya menjawab hal itu, maka kita sepakat dong bahwa sebenarnya yang PR ini atau permasalahan ini bukan pada patwalnya. Karena sebenarnya permasalahan di situ, tapi kita apapun itu pengen nyasar Raffi, betul nggak? Walaupun di sini ternyata dia buru-buru atau enggak, Raffi mengatakan dia tidak ada di mobil itu, tapi tetap Raffi salah kan? Jadi kalau menurut saya sebenarnya ada sebuah ketidakrelaan dari masyarakat saat Presiden Prabowo menunjuk Raffi Ahmad menjadi staf khusus utusan presiden ya. Iya. Nah seperti itu. Jadi kita sepakat dulu ya. Problem kalian semua itu sebenarnya kalian nggak setuju Raffi di jabatan ini. Oke, terima atau enggak, saya katakan seperti itu. Tapi kalau ditanya apakah pantas atau tidak, bahkan ada yang bilang NKRI itu negara kesatuan Republik Influencer seperti itu. Berpolitik dan bernegara di era sosial media, bahkan nggak cuma itu. Menjadi seorang suami, ayah di zaman sosial media, ini memerlukan sebuah treatment yang akan berbeda dengan zaman-zaman yang sebelumnya. Nah kita akan tahu bahwa Bashar al-Assad itu kemarin juga ditumbangkan dalam hitungan hari menggunakan sosial media. Nah artinya memang influencer-influencer ini itu diperlukan. Bahkan kalau boleh kita agak nyengsol sedikit ya, Presiden Ukraine itu adalah mantan stand-up komedi paling terkenal di negaranya. Jadi boleh kita katakan sekarang memang agak sulit untuk memisahkan seorang pesohor dengan politikus atau orang yang memang dianggap memiliki kemampuan di bidang tersebut itu tadi. Tapi kalau Raffi di sini memang di bidangnya itu tadi, saya pikir ya dia ada di tempat yang tepat. Jadi yuk kita tidak menghakimi Raffi yang memang di tempat yang tepat sama pilihan dia untuk melakukan ya tadi itu, buru-buru atau tidak. Terus kemudian menjadi mempertanyakan kapasitas Raffi Ahmad di sini. Dengan berapa subscriber? 75 juta Follower di Instagram. 75 juta itu equal dengan 1/3 atau 1/5 penduduk Indonesia loh. Jadi kalau menurut saya ya influence-nya akan sangat besar. Dan apapun yang disampaikan itu akan jauh lebih cepat dibandingkan kalau zaman saya dulu masih remaja, terus Menteri Penerangan Pak Harmoko itu memberitahukan sesuatu lewat koran atau lewat media televisi. Apapun yang akan dikatakan oleh Raffi yang berkaitan dengan
hal-hal yang berkenaan dengan kebangsaan atau apapun itu akan jauh lebih efektif. Jadi kalau ditanya di sini mungkin kita tidak akan secepat ini sepaham. Tapi kalau kalian mencoba untuk mengerti pemerintahan Indonesia, kita semua yang akan sangat beruntung bisa mendapatkan jasa dari Raffi Ahmad tanpa membayar secara profesional kepadanya seperti perusahaan-perusahaan mempergunakan jasanya. Stop dulu sebentar untuk kalian semua yang merasa atau menganggap bahwa saya hanya membacakan tarot untuk artis-artis. Kalian salah. Kalian pun berkesempatan untuk bertatap muka dengan saya atau menanyakan apapun yang kalian ingin tanyakan, dan biarkan kartu-kartu saya di sini mencoba untuk mencarikan alternatif jalan keluar dari pemecahan permasalahan yang terbaik untuk saat ini dan mendatang. Dan saya jamin ini semua akan private, hanya kalian dan saya yang akan mengetahuinya. Apapun permasalahannya. Karena saat sebuah masalah terjadi, sebenarnya sebuah solusi itu menanti. Dan siapa tahu solusi terbaik dari permasalahan kalian akan ketemu saat kalian ngobrol dengan saya, dan izinkan saya untuk membuka setiap kartunya kepada kalian. Hubungi segera nomor di bawah ini dan pastikan nomor ini saja, dan izinkan saya untuk membantu memecahkan permasalahan apapun yang kalian alami. Semoga informasi ini bisa membantu kalian memecahkan permasalahan kalian. Oke, lanjut ke konten yang berikutnya. Yuk. Ada juga polemik yang datang bahwasanya banyak juga netizen yang bilang ini, oh iya ini kan salah patwalnya, bukan Ya betul, Raffinya. saya kan katakan begitu. Cuma di satu sisi ada juga orang yang membela sang patwal, karena bagaimanapun patwal ini kemungkinan hierarkinya ada di bawah Raffi Ahmad dan pasti dia mendapatkan tekanan yang sebegitu besar, makanya dia mungkin sensitif atau emosi pada saat Untuk itu. siapapun netizen yang seperti itu, saya katakan semua kehidupan itu pasti memiliki tekanan. Dan semuanya akan kembali kepada diri kita. Kebijaksanaan kita untuk tidak menekan orang lain lagi gitu loh. Nah di sini yang dilakukan oleh Mas Patwal ini tadi, itu kan diduga menekan si pengendara mobil ini kan. Nah padahal bisa saja ya dia mungkin nggak harus melakukan hal itu tadi. Tapi kembali lagi, apapun yang terjadi, ini sesuatu yang kita sepakat ya, tidak setuju dan itu tidak terpuji. Tapi jangan kita membenci personnya, kita membenci Raffinya, kita membenci jabatannya. Apakah dia melakukan itu setiap saat? Kita nggak pernah tahu. Bisa saja patwalnya itu pun memiliki sebuah hal yang dia harus selesaikan. Berkaitan dengan sesuatu yang mungkin akan lebih urgent lagi. Dan hal seperti ini kan sebenarnya permasalahan yang klasik saat kita melihat seorang pejabat atau ambulans sekalipun yang lewat meminta jalan, terus kita berpikir ini beneran ada orang sakitnya atau dalam kondisi kosong. Bahkan ada sebuah perdebatan tentang ambulans atau mobil jenazah yang dia itu harus menyuruh orang minggir. Ada orang sampai tega mengatakan apa sih urgensinya, udah mati juga. Nah maka ayolah kita tinggalkan crab mentality ini untuk mencari kesalahan orang. Tapi yuk kita mencari kebaikan yang akan bisa kita lakukan. Kalaupun ternyata mau mengkritisi, ya sudah, dia salah, dia minta maaf, berikan sebuah aturan atau prasyarat agar tidak terjadi lagi. Jika dilanggar, dia harus menjalani hukumannya. Toh Raffi Ahmad di sini kan menjadi pelayan kita kan. Sama seperti menteri, presiden, dan yang lain-lain. Maka ya udah, kalau kalian bosnya, jadilah bos yang baik untuk nggak apa-apa terus kita menyalahkan pribadinya. Poin juga yang dibahas sama salah satu influencer, ya kan, tentang viralnya kasus Raffi Ahmad ini. Salah satunya adalah statement Raffi Ahmad ini dinilai justru menunjukkan bahwasannya Raffi Ahmad ini melanggar aturan. Kenapa? Karena Raffi Ahmad justru di saat patwalnya itu melakukan tindakan yang diduga adalah arogansi di jalanan atau mungkin dia marah-marah sama orang, mobil ini dalam kondisi kosong. Dan salah satu influencer ini bilang Raffi Ahmad ini menyalahi aturan karena mobil kosong itu tidak bisa dikawal dalam peraturan lalu lintas. Oke, kalau seperti itu kembali lagi. Peraturan lalu lintas yang mana, jika melanggar, ya ditindak saja. Tapi kan kembali lagi, saat kita melihat misalkan tentara atau pejabat negara, nah kita kan nggak tahu kesibukan mereka ini apa. Tanpa bermaksud saya membela-bela ya, tapi ya kembali itu tadi. Kalau memang ternyata ini perlu diselidiki, maka selidikilah. Mengapa mobil itu perlu untuk cepat untuk datang. Tapi kan ada juga sebuah potensi skenario di mana ternyata mobil tersebut memang harus menjemput Raffi karena diperlukan dia harus berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Bayangkan Anda adalah Raffi Ahmad, harus ketemu dan membuat pertemuan dengan berapa puluh orang dalam satu hari. Jadi kalau saya kira kembali di sini, seperti yang selalu saya katakan di konten ini, nggak segala sesuatu ini harus diupload, dibahas di sosial media, dan ini jadi debat kusir yang kemana-mana. Maka
ya diperlukan adanya sebuah penyelidikan. Sama seperti kasus Uya Kuya yang semua orang terus kemudian menyalahkan karena dianggap dia membuat sebuah konten di depan properti orang lain. Kalau ternyata ini sudah dipaparkan semuanya, ya kita harus mencoba untuk objektif. Tapi kalau boleh saya tambahkan di sini, saya yang kenal secara pribadi dengan Raffi Ahmad, dia bukan seseorang yang akan ya semena-mena menggunakan fasilitas negara. Dan kalaupun ternyata dia sekarang ini didapuk jadi salah satu, ya kita bilang pejabat pemerintahan ya dia belum pernah melakukan ini. Dia baru sekali ini menjadi pejabat pemerintahan. Ya saran dari saya kasih dia kesempatan. Tapi kalau ternyata ini diulang sampai 2-3 kali lipat, ya saya termasuk mungkin orang yang akan di paling depan meminta Raffi untuk berhenti. Ini ada lagi juga statement Raffi yang dinilai blunder oleh netizen. Karena dengan menyerebaknya kasus kemarin, Raffi Ahmad ini justru membuat permintaan maaf kepada Mayor Teddy. Padahal menurut netizen banyak yang lebih dirugikan adalah pengguna jalan yang dirugikan oleh fatwanya Raffi Ahmad ini dari kejadian itu kan. Justru Raffi Ahmad ini malah minta maaf ke Mayor Teddy gitu. Terus habis itu hingga si netizen-netizen ini berpikir, kok malah minta maafnya ke Mayor Teddy? Kan ini pengguna jalan loh yang lagi dirugikan gitu. Saya nggak tahu kondisinya seperti apa, nanti saya akan lihat videonya ya. Tapi jika apa yang tadi diceritakan oleh netizen ini benar adanya, ya kalau saya kira itu overreaktif ya. Atau saya nggak tahu ya Mayor Teddy menakutkan apa. Cuman ya Mayor Teddy di sini kan seorang petugas ya. Kalau kita melanggar lalu lintas kan kita nggak minta maaf sama polisi, betul kan? Tapi kita membayar dendanya dan ya kita nggak mengulangi ini lagi. Jadi kalau saya kira ya kalau itu memang terjadi, ya Raffi Ahmad di sini overreaktif ya. Sesuatu yang nggak perlu malah menjadikan sebuah blunder yang dinilai oleh masyarakat jadi ya berbeda. Tapi harapan saya sih ya itu tadi. Yuk kita kasih kesempatan. Karena ini pun belum genap 100 hari. Bisa saja kan kita semua dari sebuah lingkungan baru, kita salah mempergunakan sebuah fasilitas atau melakukan hal yang nggak sepantasnya kita lakukan. Dan ya kita berikan kesempatan sambil kita awasi, tetap kalian laporkan. Tapi ya itu tadi, jangan lupa juga untuk ya berterima kasih atas jasanya jika memang hal-hal yang positif berhasil dikerjakan oleh staf khusus utusan presiden ini. Ada nggak sih potensi mungkin Raffi Ahmad dengan berbagai macam tekanan dan juga mungkin kita bisa bilang kesalahan yang kemarin adalah bukan kesalahan dia sepenuhnya, namun kesalahan orang-orang di sekitarnya atau mungkin orang yang terlibat dengan dirinya sudah digoreng dan ditekan sebegitu kerasnya, bisa nggak Raffi Ahmad ini kemungkinan pada akhirnya berakhir seperti Gus Miftah atau gimana? Saya kira terlalu jauh ya, karena apa yang dilakukan Raffi ini bukan melanggar etika atau sebuah adab. Kalau Gus Miftah kemarin kan, saya kira mungkin karena saya orang Jawa Timur, saya sering ikut pengajian yang seperti itu di Jawa Timur. Dan orang Jawa Timur memang seperti itu. Tapi saat itu terus kemudian muncul di sosial media, saya tahu bahwa adab seperti itu tidak pantas, apalagi melihat dia sebagai seorang dan staf presiden juga ya. Jadi kalau saya kira ya Gus Miftah memang ya sudah ada di tempatnya dengan sekarang ini. Tapi kalau Raffi nggak melakukan sesuatu yang dianggap melanggar adab atau menghina seseorang atau apa, yang saya pikir nggak akan bisa seperti itu dan tidak akan terjadi. Saya lebih ingin melihat bahwa Raffi Ahmad di sini itu, kalau saya jadi Raffi, saya akan menolak dengan halus permintaan dari Pak Prabowo. Kalaupun iya saya nggak perlu jadi staf, saya akan lakukan dengan cuma-cuma. Karena memang saat kita menyandang sebuah jabatan atau apapun, itu seakan-akan CCTV mengikuti kita kemanapun kita pergi, bahkan ke tempat-tempat yang menjadi ranah private. Jadi kalau saya lihat bahwa hal ini satu hal yang ya mungkin ini pilihan Raffi Ahmad dengan segala resikonya, tapi kembali lagi, sebenarnya kalau kita melihat perusahaan itu membayar sekian puluh miliar untuk Raffi Ahmad misalkan melakukan sesuatu, maka ini bayangkan Raffi Ahmad itu ada sebagai pejabat dan punggawa negara kita yang bisa membantu kita untuk melakukan apapun itu. Jadi marilah kita fokus ke situ dan kita berikan kesempatan dan ya jangan hentikan mengawasi, memberikan kritisi dan juga memberikan konstruksi terhadap apa yang harus dilakukan oleh apapun yang kita kritisi tadi. Menggunakan sosial media dengan bijaksana untuk mengawasi pejabat negara atau menyuarakan kebenaran adalah hal yang menjadi privilege kita di zaman seperti ini. Dan waspada terhadap konten-konten yang menyebarkan disinformasi, fitnah, dan kebencian atau DFK.
Terima kasih telah menonton konten ini. Silakan subscribe, like, dan nyalakan tombol loncengnya. Dan sampai jumpa di konten yang berikutnya. Salam.